lelahmu untuk Rasulullah, maka insya Allah berdua nanti di surga akan duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin, karena tidak ada yang tahu, barangkali tadi ada tamu yang tidak sempat kita hormati, duduk di bawah, terjepit di belakang, maka barokahnya ini majelis bukan karena yang ada di depan, hadirin. Barokahnya ini majelis bukan karena yang duduk di depan, hadirin. Bisa jadi, boleh jadi ada orang yang duduk di belakang, hatinya datang dengan keikhlasan kepada Allah, niat baik untuk baginda Nabi Muhammad, dia menjadi sumber keberkahan diterimanya majelis pada malam hari ini insya Allah. Karena kalau di depan hadirin agak sulit ya, apalagi udah berdiri pegang mic, kena kamera sedikit, ada kamera ya, bapak hadirin, oh riaknya tambah ya, itu figurnya banyak. Kalau banyak tambah semangat ceramahnya, kalau kira-kira sedikit ada nanti langsung wassalamualaikum. Karena benar hadirin, jangan dianggap kemudian yang duduk paling depan adalah ini yang paling mulia lah. Yang paling mulia adalah yang datang ke tempat ini nggak bawa apa-apa, hadirin. Sebab yang biasanya datang ke majelis ilmu, datang ke majelis sholawat, datang ke majelis zikir, tidak bawa apa-apa, pulangnya bawa banyak apa-apa, bawa keberkahan, bawa rahmat, bawa semua anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, sebab kita pengen balas jasa baginda Nabi Muhammad, gak mungkin hadirin. Di saat standar kecantikan perempuan di zaman sekarang, kalau bisa pakai skincare yang mahal, yang warnanya biru, yang warnanya kuning. Oh, kalau bisa pakai skincare, masya Allah, hebatnya luar biasa, bangga luar biasa. Tapi ketahuilah ya hadirin, kebanggaan wanita di zaman dahulu, di zaman baginda Nabi Muhammad, maka dia ketemu dengan perempuan lain, dia tanya, kira-kira udah berapa sayatan pedang di tubuhmu karena bela baginda Nabi Muhammad? Sudah berapa luka yang ada pada tubuhmu karena membela baginda Rasulullah? Maka kita gak mungkin lagi ngancungkan pedang, hadirin. Tapi insya Allah pedangnya ibu-ibu itu sulit, apa namanya, yang untuk ayah masa, itu pedang ibu-ibu. Ibu-ibu berperang untuk baginda Rasulullah, maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan derajat sebagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad. Bapak-bapak yang udah hadir, para remaja yang sudah pasang tenda dan segala macam, insya Allah mudah-mudahan duduknya kita menjadi sumber keberkahan dari Allah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebab Al-Imamul Adad mengatakan bahwasana ya fa'inaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jita li zairan nabi bi'ainin sa'il. Kamu tidak akan bisa membalas jasa baginda Rasulullah walaupun kamu jalan ke kota Madinah, Pak, bukan jalan kaki, bukan naik pesawat, sekarang punya uang bisa pergi umroh, bukan. Kata Imam Haddad, walaupun kamu jalan dari kota Langsa sampai ke kota Madinah pakai 2 bola mata, hadirin, jalan pakai 2 bola mata belum bisa membalas jasa besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nanti baginda Nabi Muhammad yang sibuk nyelamatin umat di saat suamimu sendiri tidak bisa menyelamatkan engkau. Sebab baginda Nabi Muhammad yang sibuk keluarkan umat daripada api neraka di saat istri bapak-bapak sedang hadirin di padang mahsyar, gak peduli dengan bapak ibu hadirin. Nabi Muhammad yang sibuk mondar-mandir surga neraka, surga neraka, surga neraka, cuma untuk ngambil umatnya. Maka insya Allah Al-Fatihah tidak memperpanjang kalam hadirin, karena sebentar lagi juga kita akan mendengarkan nasihat daripada Habib Taufik Ibn Muhammad Al-Abu Futain insya Allah. Maka mudah-mudahan setiap malam kita melaksanakan maulid arba'in, sebagian jamaah arba'in insya Allah setiap malam kita akan melaksanakan arba'in bersemangat pada baginda Rasulullah, bentuk syiar dengan semua, dengan masjid, dengan daya, dengan rumah, dan ini merupakan bentuk yang dimana Nabi menyampaikan bahwasanya yunsabul lil aqwam manabir min manabir nur wa yastaghbitukumul anbiya wa syuhada wa laysul anbiya wa syuhada, dimana mereka nanti punya mimbar cahaya hadirin ya, yang dimana mereka mengalahkan mimbar cahaya tersebut mimbarnya para nabi dan para syuhada, padahal mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Qaumun humul qaum ja'a min bilad syatta min jaba'il syatta yajtami'una 'ala dzikrillah. Mereka adalah kaum yang datang daripada tempat yang berbeda-beda. Saya yakin yang datang bukan hanya daripada Bujur Tunong hadirin, sebab daripada jamaah kita ada daripada Simpang, ada daripada Perlat, ada daripada Aceh Timur, datang kumpul yajtami'una 'ala dzikrillah, berkumpul karena berzikir kepada Allah. Wa min qaba'il syatta, daripada suku yang berbeda-beda, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang suku Melayu, semua berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah. Kata
baginda Rasulullah selama mereka tujuan berkumpul karena ingin berzikir kepada Allah, maka mereka berhak mendapatkan mimbar cahaya di syurga Allah. Mudah-mudahan kita punya mimbar cahaya tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.